Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Istiqlal MBSI, yang saya banggakan teman-teman dari kelas 4D mata kuliah Statistika. Perkenalkan, nama saya Rizky Nuryanti dengan NIM 43040200070. Di sini saya akan memaparkan tentang uji asumsi klasik parametrik. Uji asumsi klasik untuk statistik parametrik merupakan statistik yang membutuhkan beberapa persyaratan dan asumsi sebelum menggunakan rumus statistik. Beberapa persyaratan dan asumsi yang dilakukan dalam statistik parametrik adalah uji normalitas, homogenitas, linearitas, kolinearitas, autokorelasi, dan homodekastrisitas. 1. Uji normalitas. Pengujian ini dilakukan agar nilai residu yang tersalur dapat terlihat, baik yang berlangsung secara normal maupun kebalikannya. Hal ini dikarenakan model regresi yang benar adalah yang mempunyai penyaluran residu dalam skala normal. Dengan kata lain, tujuan penggunaan uji normalitas adalah untuk menghitung nilai residu, bukan diterapkan untuk tiap variabel. Tidak ada cara atau metode yang paling tepat ketika berbicara perihal uji normalitas. Anda bisa menggunakan metode histogram, chi-square, hingga Sweetness dan kurtosis. Metode-metode tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, namun yang jelas ketiganya dapat menghitung residu normal dengan perbedaan yang tidak signifikan. 2. Uji multikolinearitas adalah kegunaan dari tes multikolinearitas adalah sebagai jembatan agar dapat memahami level hubungan yang tinggi dari antara dua variabel yang digunakan dalam sebuah uji coba. Apabila tingkat hubungan yang didapatkan memiliki skor, maka artinya terdapat kendala antara korelasi antara variabel independen dan dependen. Variance inversion factor atau VIV merupakan alat statistik yang umum dipakai untuk melakukan tes uji multikolinearitas ini. 3. Uji heteroskendalitas. Jika terjadi ketidaksesuaian antara satu residu dengan pengamatan yang lain, maka diperlukan pengujian yang dinamakan dengan uji heteroskendalitas. Sedangkan metode yang kerap dipakai untuk pengujian jenis ini adalah metode Schafford. Untuk metode pengujiannya, umumnya digunakan metode Durbin-Watson. Metode ini dipilih karena merupakan yang paling akurat dalam pendekatan autokorelasi. Sedangkan metode lainnya yang digunakan bisa digunakan adalah pengubahan model regresi sehingga terbentuk perbedaan atau persamaan umum. 4. Uji autokorelasi. Untuk metode pengujiannya umumnya menggunakan metode Durbin-Watson. Metode ini dipilih karena merupakan yang paling akurat dalam pendeteksian autokorelasi. Sedangkan metode lainnya yang juga bisa digunakan adalah pengubahan metode regresi sehingga terbentuk perbedaan atau persamaan umum. Pengujian ini dilakukan untuk data runtut waktu karena tidak memerlukan penggunaan data cross-section. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan periode T dengan periode yang terjadi sebelum atau T-1.
5. Uji multikolinearitas atau kolinearitas. Menurut Ghazali, multikolinearitas atau kolinearitas bertujuan untuk mengetahui bahwa model regresi pada data penelitian terjadi korelasi antar variabel bebas atau independen atau tidak. Pengujian yang baik adalah tidak terjadi kolinearitas atau multikolinearitas antar variabel yang bebas. Uji heteroskedastisitas merupakan uji untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi dalam penelitian terjadi ketidaksamaan variabel dari residual yang diamati. Apabila varian yang diamati bersifat tetap atau ajak, keadaan ini disebut sebagai homoskedastisitas. Sebaliknya, jika variabel yang diamati berubah atau satu pengamatan dengan pengamatan yang lain, kondisinya disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik apabila tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas pada data. Berikutnya latihan soal dan rumus dan langkah-langkah untuk menentukan asumsi klasik parametrik. 1. Perumusan hipotesis. HO persebaran data normal, HA persebaran data tidak normal. 2. Penentuan skor uji statistik. Rumus C kuadrat sama dengan C kuadrat hitung sama dengan rumus O1 dikurangi E1 kuadrat bagi E1 tutup kurung. 3. Penentuan taraf nyata atau A. Mendapatkan C kuadrat tabel sama dengan C kuadrat kurung buka 1 kurangi taraf nyata sama dengan 3. 4. Penentuan kriteria pengujian hipotesis. HO jika dihitung C kuadrat hitung besar dari C kuadrat tabel dan HA kurang dari C kuadrat tabel sama dengan kurang dari C kuadrat tabel. Contoh soal uji asumsi klasik parametrik. Untuk memudahkan pemahaman, kami berikan contoh asumsi klasik yang sederhana berikut ini. Diketahui data penjualan produk pada UMKM selama 32 hari adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah tabel data UMKM dalam 32 hari. Ditanya, uji normalitas data tersebut secara manual. Penyelesaian. Langkah 1, penentuan hipotesis. HO, persebaran data normal, HA, persebaran data tidak normal. Langkah kedua, penentuan nilai uji statistik jangkauan. J, data terbesar dikurangi data terkecil. Jangkauan sama dengan 96 dikurangi 32 sama dengan 64. Banyak kelas atau K. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 33 log 33 sama dengan 1 ditambah 3,01 sama dengan 6,01 dibulatkan menjadi 6. Panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas sama dengan 64 dibagi 6 sama dengan 10,6 dibulatkan menjadi 11. Berikut ini adalah tabel penyelesaiannya. Selanjutnya adalah pencarian rata-rata dan standar deviasi rata-rata sigma F1 X1
per sigma F1 rata-rata 2024 dibagi 33. Jadi rata-ratanya adalah 61,33. Standar deviasi sama dengan akar dari sigma F1 Xi kuadrat 1 per N dikurangi sigma F1 dikali C kuadrat 1 C 1 dibagi N tutup kurung kuadrat 2 kuadrat akar dari 13.2836 dikurangi dibagi 33 dikurangi kurung 2024 dibagi 33 kuadrat ditemukan standar deviasinya sebesar 17,43. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel B. Untuk mendapatkan nilai Z dari tabel di atas digunakan rumus Z batas kelas dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Kemudian dilakukan pencarian nilai Z dari mulai baris pertama batas kelas 29,5 dikurangi 40,5 hingga terakhir 84,5 dikurangi 95,9. Langkah ketiga adalah penentuan taraf nyata atau A. Sin kuadrat tabel sama dengan sin kuadrat tanda kurung 1 kurangi A tanda kurung dk. A derajat kebebasan dk dengan rumus dk sama dengan banyak kelas dikurangi 3 sama dengan 6 kurangi 3 sama dengan 3. B. Taraf keberartian atau nyata. A sama dengan 0,01 atau A 0,05. Jika kita ambil A sama dengan 0,01 karena data yang diperoleh memiliki keakuratan yang sangat tepat, maka sin kuadrat tabel sama dengan sin kuadrat 1 kurangi A dk sin kuadrat kurung A kurangi 0,01 kurung A sin kuadrat 0,09 kurung 3 tutup kurung. Kemudian lihat dari tabel di bawah ini dan akan ditemukan 11.3 dengan melihat rumus yang ada di atas bawah. HO ditolak jika sin kuadrat hitung besar dari sin kuadrat tabel. HO diterima jika sin kuadrat hitung kurang dari sin kuadrat tabel. Maka sin kuadrat hitung sama dengan 2,6831 dan sin kuadrat tabel sama dengan 11,3 sehingga diambil kesimpulan bahwa HO diterima yaitu persebaran data adalah normal. Menggunakan uji asumsi dengan cara manual memang membutuhkan ketelitian, maka dari itulah sekarang ini banyak perangkat lunak yang diciptakan untuk membantu pengujian statistik semacam ini. Terima kasih telah mendengarkan dari pemaparan saya tentang uji asumsi untuk parametrik. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.